Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Di sini saya akan presentasi hasil kerja saya yang berjudul Konsep Dasar Asuhan Kebidanan. Materi yang saya bawa yaitu kehamilan, persalinan, dan nifas. Materi yang pertama, kehamilan. 1. Pengertian. Masalah kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama hari terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Trimester kedua dari bulan ke-4 sampai 6 bulan. Trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Yang kedua, etiologi. Kehamilan merujuk pada penyebab dan faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam etiologi kehamilan. Yang pertama, pembuahan. Kehamilan dimulai dengan pembuahan, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Pembuahan biasanya terjadi di tubuh falopis setelah ovulasi. Yang kedua, ovulasi. Siklus menstruasi wanita mengatur ovulasi, di mana sel telur matang dilepaskan dari ovarium. Tanpa ovulasi, kehamilan tidak dapat terjadi. Yang ketiga, sperma. Kualitas dan jumlah sperma yang dihasilkan oleh pria juga berpengaruh. Sperma harus cukup sehat dan aktif untuk mencapai sel telur. Yang keempat, faktor hormonal. Hormon seperti estrogen dan progesteron punya peran penting dalam mempersiapkan tubuh wanita untuk kehamilan. Yang berikut, patofisiologis. Perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh wanita selama kehamilan, serta potensi gangguan yang dapat muncul. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam patofisiologis kehamilan. Yang pertama, perubahan hormonal. Selama kehamilan terjadi, peningkatan hormon seperti estrogen dan progesteron mendukung pertumbuhan janin dan mempersiapkan tubuh untuk melahirkan. Lanjut, yang ketiga, sistem kardiovaskular. Volume darah meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin, menyebabkan peningkatan denyut jantung dan perubahan tekanan darah. Yang ketiga, sistem respirasi. Peningkatan kebutuhan oksigen juga terjadi dengan perubahan pola pernapasan dan peningkatan ventilasi paru. Yang berikut, diagnosis. Diagnosis kehamilan biasanya dilakukan melalui beberapa metode yang dapat dibagi menjadi metode klinis, laboratorium, dan pencitraan. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mendiagnosis kehamilan. Yang pertama, uji kehamilan mandiri, yaitu tes urin. Banyak wanita menggunakan tes kehamilan yang tersedia di apotek yang mendeteksi hormon HCG dalam urin. Hasil positif biasanya muncul setelah terlambat menstruasi. Yang kedua, uji darah, yaitu tes HCG kualitatif, menentukan ada tidaknya hormon HCG dalam darah. Yang berikut, penanganan. Penanganan kehamilan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penanganan kehamilan. Yang pertama, perawatan antenatal atau prakehamilan. Kunjungan rutin ke dokter. Menghadiri pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan kehamilan dan kesehatan ibu. Yang kedua, nutrisi sehat. Mengkonsumsi diet seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, dan asam folat untuk mendukung perkembangan janin. Materi yang kedua, persalinan. 1. Pengertian. Persalinan adalah proses fisiologi di mana bayi dikeluarkan dari rahim ibu melalui jalan lahir. Proses ini menandai akhir dari kehamilan dan dimulai dengan kontraksi rahim yang teratur diikuti oleh pembukaan serviks dan akhirnya dilahirkannya bayi.
Persalinan dapat berlangsung secara normal atau melalui operasi sesar, tergantung pada kondisi ibu dan bayi. Berikut etiologi. Etiologi persalinan merujuk pada faktor-faktor yang memicu terjadinya persalinan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan persalinan berhenti. Yang pertama, perubahan hormon. Meningkatnya kadar hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang berikut etiologi persalinan merujuk pada faktor-faktor yang memicu terjadinya persalinan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan persalinan meliputi yang pertama, perubahan hormon. Meningkatnya kadar hormon seperti estrogen dan oksitosin menjelang akhir kehamilan dapat memicu kontraksi rahim. Yang berikut diagnosis. Beberapa langkah untuk menentukan apakah seorang ibu sedang mengalami persalinan. Metode yang digunakan meliputi A. Riwayat medis, pengumpulan informasi tentang gejala mulai kehamilan dan tanda-tanda persalinan. B. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik terbagi atas dua. Pemeriksaan vagina untuk mengevaluasi dilatasi serviks dan posisi janin. Yang kedua, monitor kontraksi untuk menilai frekuensi dan kecepatan. Yang berikut patofisiologis. Perubahan fisik dan fisiologis yang terjadi selama proses persalinan. Yang pertama, perubahan hormon. Peningkatan oksitosin. Hormon ini berperan dalam memicu dan memperkuat kontraksi rahim. Yang kedua, perubahan kadar estrogen dan progesteron menjelang persalinan. Kadar progesteron menurun yang memungkinkan kontraksi terjadi. Yang ketiga, perubahan serviks. Mengalami dilatasi penipisan sebagai respon terhadap kontraksi, mempersiapkan jalan lahir bagi bayi. Yang berikut penanganan. Melibatkan berbagai intervensi untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Beberapa langkah penanganan yang umum dilakukan adalah: yang pertama, dukungan emosional. Memberikan dukungan kepada ibu selama proses persalinan, baik dari keluarga maupun tenaga medis. Yang kedua, teknik relaksasi, seperti menarik nafas untuk mengurangi rasa sakit. Materi yang ketiga, nafas. Pengertian. Nafas adalah periode setelah persalinan, di mana tubuh ibu kembali ke kondisi non-kehamilan. Periode ini biasanya berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari setelah kelahiran, di mana terjadi berbagai perubahan fisik dan hormonal pada ibu untuk pemulihan dan penyesuaian. Yang kedua, etiologi. Etiologi nifas berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi proses pemulihan setelah persalinan. Beberapa faktor tersebut meliputi perubahan hormonal, penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron setelah persalinan. Yang kedua, proses persalinan. Trauma fisik selama persalinan dapat mempengaruhi pemulihan. Yang ketiga, kondisi kesehatan ibu. Kesehatan umum, status gizi, dan adanya komplikasi saat persalinan dapat mempengaruhi proses nifas. Yang keempat, perawatan pasca persalinan. Perawatan medis dan dukungan emosional yang diterima oleh ibu. Berikut patofisiologis. Perubahan yang terjadi dalam tubuh ibu setelah persalinan. Yang pertama, kembali ke ukuran normal. Rahim mengalami involusi atau penyusutan untuk kembali ke ukuran dan posisi normal. Proses ini dipengaruhi oleh kontraksi otot rahim. Yang kedua, perubahan kadar hormon yang berkurang menyebabkan perubahan fisiologis seperti pengembalian siklus menstruasi. Yang ketiga, penyembuhan jaringan yang terluka akibat persalinan, misalnya robekan pada perineum, memerlukan waktu untuk sembuh. Yang keempat, perubahan psikologis. Emosi dan kondisi mental ibu juga mengalami perubahan, seringkali berhubungan dengan pengalaman melahirkan dan peran harus sebagai ibu. Yang terakhir, penanganan. Penanganan nifas bertujuan untuk mendukung pemulihan ibu dan mencegah komplikasi. Beberapa langkah penanganan meliputi
perawatan diri, mendorong ibu untuk istirahat yang cukup, menjaga kebersihan dan menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, pengelolaan diri, memberikan analgesik jika diperlukan untuk mengatasi nyeri pasca persalinan. Yang ketiga, monitoring kesehatan, yaitu memantau tanda-tanda vital dan gejala yang mungkin menunjukkan komplikasi. Lanjut, yang ketiga, edukasi, memberikan informasi tentang perawatan bayi, menyusui, dan perubahan yang mungkin terjadi selama menyusui. Yang keempat, dukungan emosional, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, terutama jika ada perubahan suasana hati atau resiko depresi pasca persalinan. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.